syukur dan hormat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau menyapa kami pada malam hari ini dalam persekutuan kaum perempuan di GMI Genesaret. Pada sungguh-sungguh Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan kemurahan, membuka hati dan pikiran kami karena Engkau yang layak untuk menaburkan benih firman Tuhan bagi kami. Hati kami pun Tuhan siapkan, dan kami mengundang Engkau menerjemahkan sesuai dengan pemahaman dan pengertian kami masing-masing. Firman Tuhan bisa menjadi rema dan dapat kami lakukan. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal yang kami sembah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan silakan perhatikan dirinya. Baik. Shalom. Ya, ibu-ibu dan perempuan yang Tuhan kasihi, pada malam hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan. Pengurus memberikan tema bagi kita, aku bahagia. Sama-sama katakan, aku bahagia. Nah, kita akan belajar bagaimanakah? Baik, kita akan belajar dari Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai ayat 55. Tetapi fokus kita kepada ayat 48. Supaya enak, supaya kita lebih memahami konteksnya, kita akan membaca bagian ini, nyanyian pujian Maria. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Ya, 50. Kita bergantian membacakannya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. PKB. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan kekuatan tangannya, dan mencerai mereka orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia memakan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Fokusnya ayat 48. Saya bacakan lagi kita membaca bersama 1, 2, 3. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya, menyebut aku berbahagia. Baik, ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan saudara-saudara, oma-oma dan semuanya. Kalau orang bahagia itu tandanya apa? Oma Ice, kalau orang berbahagia tandanya apa? Bersukacita. Oke, salah satunya bersukacita, tertawa. Coba Ibu Ipen, mulai dari Ipen sampai ke sini. Kalau kita kan sedikit, kita lebih cenderung buat jenis ketawa. Gak apa-apa, itu habis sudah dimulai. Ketawa 2 jenis, tapi tidak boleh sama nadanya dengan sampai ke hati. Ya, mari silakan Ibu. Mulai dari Kak Monik yang ada di sebelah sana. 2 intonasi ketawa. Ya, 1 sebentar, 2. Oh, tanda bersuara. Oke, Ibu pendeta. Ya, oke. Ibu Ana. Ya, 1. Terus belum bersuara. Cepat. Spontan saja. Oma Anaya. Ya, 1. Oke, mantap. Spontan terus. Ya. Oke, Ibu Asti. Oke, Bu
aja ya terus jam 2. Ya oke. Kakak itu. Eja. Oh, oke. Oke, lanjut. Satu lagi. Ya oke, Ibu Nen. Oh. Oke, iya, oke. Lia. Oma Lia. Apa? Masih orang mengekspresikan ketawanya. Oh, Oma Ice, ketawa bagaimana? Oke, satu. Ya begitu. Oma Mati. Ya oke. Ria? Clea. Oh dia mau. Oh jangan yang Om Hati aja, Om Hati mewakili. Ada naik ada turunnya. Oke. Mau. Hai, oke mau. Sama hai. Ya itu tadi. Ini paling besar ketawanya di sini karena harus mantap. 1. Oke, 2. Ya 3. Waduh. Oke. Itu boleh Kakak. Ya, lanjut di belakang. Kakak gay. Abi ngomong apa? Oh tahu. Baik. Kenapa saya nggak ketahui? Karena bahagia kan? Atau ada yang sedang sedih sekarang? Ya, karena kita akan belajar untuk Ria mau? Ria? Oh enggak ya. Baik. Kita akan belajar tentang aku bahagia. Lukas 1:46-55. Jadi renungan kita ambil dari ayat 48. Nah, rupanya rekan-rekan dan oma-oma ibu-ibu PKP, pada saat ini kita akan belajar tema ini, dan tema ini konteksnya dalam Lukas pasal 1 ayat 46-55 ini menemukan kata Magnificat. Apa sih itu? Magnificat adalah nyanyian sukacita Maria yang menggetarkan hati. Jadi ketawanya itu mungkin dia tidak tahu sendiri, tetapi dia bersukacita dengan pengungkapan ini. Terpujilah Tuhan, yang menggetarkan hati. Dikatakan seorang gadis muda dari desa kecil Nazaret yang hidup sederhana tiba-tiba dapat kabar dan dapat kunjungan itu yang pertama. Sebelumnya dia dapat dikunjungi oleh malaikat Gabriel, dan juga dia harus memastikan ketika dia datang kepada tantenya Ibu Elizabeth, dan dia mendapatkan respon yang sama. Maka kabar itulah yang membuat dia semakin bersukacita. Jadi responnya bukan ketakutan atau keberatan, tetapi pujian yang meluap-luap. Ayat 26 mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya bukan hanya suara saja, bukan hanya intonasi saja, tetapi melibatkan di dalam jiwanya memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, konteksnya pada Maria yang saat mengunjungi Elizabeth, melalui salam Elizabeth, Maria diyakinkan bahwa apa yang dikatakan malaikat Gabriel itu benar. Nah, pertanyaan bagi ibu semuanya, senang nggak mendapat kunjungan? Senang. Misalnya jangan bukan ibu wali kota misalnya, atau siapa saja ibu pendeta datang, atau rekan kita yang sudah lama tidak datang berkunjung tiba-tiba datang. Nah, dikatakan inilah ungkapan kebahagiaan Maria ketika dia bertemu dengan kerabatnya. Dalam budaya Yahudi saat itu, seorang perempuan muda tidak menikah dan mengandung adalah aib besar. Tetapi Maria melihatnya
melampaui keadaan sosial, melampaui apa kata orang, tapi dia memandang kepada rencana Allah di dalam hidupnya. Nah, maka ayat 46-47 menyatakan pribadi Maria dengan sukacita kepada Tuhan. Jadi tadi saya mengajak kita untuk ketawa itu ada ungkapan sukacita, walaupun ada kalanya ketawanya hanya sesaat, kayak tadi sesaat, tetapi 5 menit kemudian berubah lagi. Ayat 48 sampai 49 ada alasan sukacita Tuhan memperhatikan kerendahannya. Ayat 50 sampai 53 karena karakter Tuhan yang menjadi dasar sukacitanya, dan ayat 54 sampai 55 kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya. Nah, berikutnya kita akan belajar sebelumnya ya, kita akan belajar bahwa ada 2 jenis kebahagiaan. Kebahagiaan yang duniawi dan kebahagiaan yang alkitabiah. Bagaimana yang duniawi itu? Mungkin ada yang mewakili, ada gambar situ definisinya kebahagiaan sebelah kiri. Ya, sebelah kiri itu mewakili dunia. Kebahagiaan itu apa sih? Ketika misalnya seorang pemuda tampan datang kepada kakak Ocha dan mengucapkan banyak lope-lopenya. Ini anggap saja toh, ketika di bawah lope-lope banyak, di situ ada mutiara, bahagia nggak kakak Ocha? Bahagia. Ungkapan terdalam bahagia apa? Ya, luar biasa. Dikatakan dunia mengatakan bahagia itu dari sisi apa sih? Dia memiliki pasangan yang diidam-idamkan, yang punya segalanya, bahkan punya cinta yang banyak, punya kekayaan, punya kemewahan. Menurut dunia ini, bahagia itu hidup tanpa masalah. Maka ada ibu-ibu pernah bilang kepada kita begini, kita enak seperti anak kecil, sing usah pikirkan makan minum, pikirkan rumah tangga, cuci, pakaian kotor dan semuanya. Jadi saya bilang sama ibu waktu di Sulawesi Barat, apakah ibu mau seperti anak kecil? Tidak sih, tetapi bahagia saya melihat seperti anak kecil, tidak memikirkan apa-apa. Nah, berikutnya dikatakan bahwa dipuji, dihormati. Maka kalau istilah sekarang itu banyak mendapat follower, banyak like-nya, banyak disukai orang. Baru saja posting sesuatu misalnya, tapi sudah banyak orang like atau menyukai, dihormati, memiliki pekerjaan ataupun derajat yang tinggi di masyarakat. Ini menurut dunia. Tetapi kebahagiaan sejati menurut Alkitab, Mazmur pasal 16 ayat 11 dikatakan kebahagiaan itu bersumber dari hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi kebahagiaan kita bukan kepada dasar yang 3 tadi. Kalau masih lajang memiliki pacar yang tadi memiliki segala-galanya, lope-lopenya banyak, segalanya banyak, kekayaan dan kemewahan, tetapi dia di dalam Mazmur pasal 16 ayat bersukacita ketika kita ayat 11 dikatakan memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berdasarkan apa? Kebahagiaan itu karena anugerah, pemberian Allah, karena kita sudah diselamatkan, bukan prestasi atau bukan apa yang kita sudah capai, apa yang sudah kita lakukan. Berikutnya kebahagiaan menurut firman Tuhan atau Alkitab tetap ada dalam segala keadaan. Artinya tetap mengucap syukur, menikmati setiap momen yang ada. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Dan kebahagiaan yang tertinggi itu adalah pemberian Tuhan, bukan kita yang mengusahakannya. Nah, fokus kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Kalau tadi sudah bagian dunia dan Alkitabiah, tapi ayat 48 dari Lukas ini pasal 1 ayat 48 katakan, yang pertama, kenapa si Maria bahagia? Bahagia karena Tuhan memperhatikan. Ayat 48a, diperhatikan Tuhan. Nah, ibu-ibu, oma-oma dan juga ya yang masih kakak-kakak, anak-anak cantik, manis, ya.
Kira-kira suka diperhatikan apa sih? Suka. Tiba-tiba misalnya yang sudah menikah ya, suaminya nggak usah bawa banyak-banyak, misalnya pulang dari kantor dia bawa. Ada pernah dapat pulang nggak dengan ibu-ibu atau oma dan suaminya? Oh, tidak suka sungai. Dibawakan martabak telur ya. Ya, itu wujud perhatian. Walaupun bapak-bapak itu sebenarnya kalau pulang kerja itu maunya cepat pulang, cepat makan dan istirahat. Tapi misal saat dibawakan oleh-oleh, itu wujud perhatian. Apa sih wujud perhatian lagi kalau orang tua kepada anak-anak? Kakak adik pernah diperhatikan apa sih? Sering diperhatikan oleh oma, walaupun mungkin seseorang kita tidak tahu siapa yang sedang memperhatikan dia, tetapi pasti ada yang memperhatikannya. Nah, dikatakan Maria setelah sekian purnama dan sekian lama bangsa Israel tidak mendapatkan berita, tidak ada tentang nubuat Nabi, tidak ada tentang berita sukacita, tapi ayat 48a, sebab ia telah memperhatikan hambanya. Kata memperhatikan Yunaninya epilebo, berarti melihat dengan penuh perhatian. Coba lihat di samping kiri ini dengan perhatian. Ya, karena ada orang yang melihat, biasa begitu saja, atau melihat tidak dengan perhatian sambil memperhatikan handphone misalnya, beda. Tapi ketika kita melihat dengan tatapnya dan mendengarkan dia, nah maka dikatakan melihat dengan penuh perhatian, memandang dengan kasih, bukan memandang dengan kebencian atau memandang kapan bayar utang dia, misalnya gitu, bukan, atau kapan kau menyelesaikan persoalan dengan saya, tetapi dikatakan memperhatikan itu memandang dengan kasih, memperhatikan dengan maksud menolong. Nah, Maria bukan dari keluarga terpandang. Dia mungkin tidak ada yang memperhatikan selain orang-orang keluarga dekatnya. Bukan dari suku Yehuda, melainkan dari suku Lewi melalui Elisabet. Tinggal di Nazaret yang dipandang rendah, Yohanes 1 ayat 46. Tapi Tuhan melihat hati, bukan status sosial. Jadi dari segi Maria ini Tuhan melihat apa? Hati. Bagaimana cara melihatnya? Karena Tuhan Maha tahu hati yang tulus. Maka dikatakan dia adalah seorang perawan, tapi dia juga saudaranya, dia hamba Tuhan. Tinggal di Nazaret yang dalam kerendahan mungkin tidak dapat diperhatikan, tapi malaikat sendiri datang kepadanya. Ketika dia berkunjung kepada kerabatnya Elisabet juga saling memperhatikan mereka. Mereka melihat bagaimana Allah bekerja di dalam keluarga dan memakai mereka. Nah, penerapan bagi kita, Tuhan memperhatikan setiap detail hidup kita. Percaya pasti? Amin. Walaupun mungkin para suami kalau yang sudah menikah atau anak-anak tidak terlalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah, biasa itu mama begitu, harusnya itu kan begitu. Apa yang biasa kamu anak kalau dalam rumah tangga memang begitu, anak gadis harus kerja ini itu. Tetapi dikatakan penerapannya Tuhan memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah merasa kita kurang perhatian. Seperti drama 2 malam yang lalu, Ibu Nancy kurang perhatian Bapak Staan Til, ya maksudnya ini hanya drama, jadi kurang perhatian ya. Nah, apakah ada para kalian sebelum menikah, para istri dan ibu-ibu yang kurang perhatian? Adakah anak-anak kurang perhatian dari orang tua? Adakah oma-oma kurang perhatian dan kurang diperhatikan oleh keluarga? Ingat, Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan kita. Itu yang harus kita ambil yang pertama, bahwa manusia bisa mengabaikan. Walaupun kita tidak suka nggak diabaikan? Kakak Monik suka diabaikan? Tetapi ketika diperhatikan, dilihat aja cantik sekali hari ini, tapi tulus, pasti kita senang. Ibu itu langsung kata dia bilang, berubah sekarang gayanya, atau bajunya begini.
Itu ibu-ibu suka dan remaja putri juga suka. Tapi kami bapak-bapak saya yang penting ada uang, kadang-kadang itu boleh beli Brimo, masuk itu baru senang. Ibu juga senang. Tetapi memperhatikan, di sini dikatakan itulah yang diperoleh oleh Maria dan Elizabeth, mereka saling memperhatikan. Terlebih lagi Tuhan memperhatikan. Jadi pada malam Natal ini Beta mau sampaikan kepada ibu-ibu, walaupun ibu-ibu dan remaja putri, kita kaum perempuan sudah melakukan segala-galanya, kalau kurang mendapat pujian, jangan kecil hati. Kalau kurang dapat perhatian, beta 1 tahun sudah lakukan segala-galanya, hati saya kadang-kadang sudah tercurah bagi keluarga ini, bagi pelayanan ini, bagi pekerjaan ini, tapi kalau kurang dapat perhatian, ingat, jangan berkecil hati, karena Tuhan selalu memperhatikan. Amin. Kadang-kadang manusia itu terbatas memperhatikan, tetapi dikatakan Tuhan, Dia matanya tidak kurang tajam untuk melihat, mengawasi. Bahkan dalam Mazmur dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi perhatian Allah bagi kantong semua tentu akan selalu ada. Walaupun beta sebagai gembala juga kadang-kadang tidak bisa memperhatikan semua orang, tidak bisa datangi bertemu setiap saat setiap orang, tetapi Tuhan selalu ada. Maka selalu tanya sama Ibu Ana, saya lebih memilih kalau pagi-pagi itu renungan di sini sendiri. Saya berdoa untuk satu-satu, cuma Tuhan, saya bisa memperhatikan mereka, tapi Engkau tahu yang terbaik bagi mereka. Engkau sumber yang memperhatikan, Engkau sumber yang selalu menjaga dalam melihara. Maka poin yang kedua, apa sih yang membuat Maria bergembira? Poin yang kedua satunya dikatakan dipilih dalam kerendahan, bahagia karena Tuhan memilih, karena dia bukan statusnya rendah diri, tapi karena kerendahan hatinya. Ayat 46b, mari kita baca kembali lagi. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kerendahan hambanya, kata kerendahan Yunani tapeinosis, berarti keadaan rendah, keadaan hina, keadaan miskin, status di bawah. Maria mengakui dirinya tidak layak, tetapi justru dalam ketidaklayakan itu Tuhan bekerja. Inilah paradok Natal. Allah yang Maha Tinggi, omnipoten, katakan dia lebih tinggi, namun dia omnipresent. Dia hadir, datang melalui malaikatnya dalam kasus Maria ini. Tetapi dalam saat-saat ini Allah selalu hadir dalam hidup kita. Maka penerapan bagi kita di persekutuan kaum perempuan, kita belajar bahwa Tuhan justru bekerja melalui orang-orang yang punya kerendahan hati, mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau memakai, Tuhan bekerja justru pada saat keterbatasan kita. Beta sing tahu apa-apa, beta sing bisa, beta sing sekolah atau beta begitu. Tetapi kalau kita katakan dalam keterbatasan kita bahwa Tuhan, beta sing bisa berbuat banyak, tapi beta mau dipakai oleh Tuhan. Maka ada sebuah pohon di situ, sebuah permohonan harapan di tahun 2026 itu dalam kesederhanaan. Beta mau dipakai di tahun 2026 ini dengan setia. Wow, di GMI Genesaret ada satu ungkapan begitu luar biasa yang saya pelajari di situ, bahwa Allah menghendaki kita hidup senantiasa rendah hati, bukan rendah diri. Lagi Maria mengakui dirinya tidak layak, tetapi Allah yang melayakannya. Maka bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa, karena kekuatan Tuhan, maka dalam kelemahan pun kuasa Allah nyata. Amin. Jadi teman-teman PKB, baik hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu dan semuanya, saudara-saudari, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ingat
bahwa kebahagiaan itu bukan karena kita punya segala-galanya, bukan karena status kita, bukan karena rambut kita tiap bulan berbeda, baju kita berbeda tiap hari modelnya, atau kita pakai. Kebahagiaan, ada orang bilang, anak pemuda yang pernah beta layani, beta bahagia kalau tasnya bermerek. Ada kalanya orang merasa jadi ada labelnya, bajunya harus ada mereknya, tetapi sebenarnya kebahagiaan bukan. Bahagia itu karena Tuhan memilihnya, dan akan semua dipilih oleh Tuhan. Amin. Sadar nggak dipilih oleh Tuhan? Dari semua perempuan yang ada di muka bumi ini, Allah memilih kita untuk percaya kepada yang pertama, yang kedua untuk melayani, yang ketiga untuk hidup di dalam jemaat, dan juga status kita yang saat ini masih single tentu dalam pelayanan. Tetapi yang sudah jadi ibu, Allah memilih untuk menjadi ibu dan melayani juga. Poin yang berikutnya, kenapa Maria bahagia? Kalau dia sudah dipilih, kandungannya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Tapi berikutnya ayat 48C, karena menjadi berkat bagi generasi. Apa sih kebanggaan bagi seorang perempuan? Ketika generasi berikutnya takut akan Tuhan. Maka dikatakan ayat 48 ini, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, ungkapan ini mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, ini adalah nubuat yang tergenapi sampai hari ini. Setiap kali kita membaca kisah Natal, kita menyebut Maria sebagai orang yang berbahagia. Kenapa Maria berbahagia? Selain dipilih Tuhan dan punya kerendahan hati, tapi dia melahirkan generasi yang akan menyelamatkan, yang menjadi berkat. Kita menyebut Maria berbahagia, kebahagiaan sejati selalu melampaui diri sendiri dan menyentuh generasi. Bahagia nggak kalau yang sudah menikah? Sekarang beta mau aplikasikan, ketika anak-anak kita berhasil, anak-anak sehat, anak-anak juga menjadi generasi, kalau yang jadi sudah oma, melihat anak dan cucu kita takut akan Tuhan. Bahagia apa sih? Bahagia. Maka itulah yang dimiliki oleh ibu-ibu, berbeda dengan bapak-bapak. Tetapi Ibu Maria, dia juga disebut sebagai orang yang berbahagia gitu. Maka penerapan sebagai perempuan Kristen, mari kita berdoa terus-menerus supaya kita menjadi pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan, dan juga menjadi dampak yang positif. Karena usia kita tidak ada yang tahu. Tapi ada orang yang saya bertemu dengan Tuhan ketika Ibu Pendeta Ati datang kepada kita. Bahagia enggak? Bahagia terbesar itu bukan karena kita punya segalanya, ketika kita membimbing orang lain. Pada saat yang sulit ada Ibu Anse yang datang merangkul saya dan menasihati saya, memberikan kekuatan. Misalnya ini, minta maaf, itu hanya contoh ya, jangan langsung baperan. Ini hanya contoh dulu, tapi ya mudah-mudahan begitu terjadi. Saya senang, saya bahagia ketika berikutnya bilang, mamaku dulu, Ibu Wasti itu memberikan teladan yang baik, walaupun beta nakal, misalnya anaknya nanti, tapi dia ikut dengan kerendahan. Dia terus berdoa bagi saya, saya ini begini, tapi mama saya, dia suruh terus membimbing saya. Yang berikutnya, kenapa sih kebahagiaan itu? Karena dikatakan kita pada saat ini dapat mempengaruhi. Maka kalau ibu-ibu masih muda dan oma-oma yang saat ini sudah usia indah, ketika anak-anak seperti apa tadi, Clea ini, dia sangat berpengaruh. Maksudnya jangan dipengaruhi apa yang dikatakan. Kayak Abi saja, kayak Abi, apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya, orang tuanya, mamanya terutama, yang akan mengajar dia, maka dia akan bahagia ketika dituntun terus dekat dengan Tuhan. Maka yang keempat, bahagia karena Tuhan melakukan perbuatan yang besar. 49.
Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ungkapan kebahagiaan Maria tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi apa yang Tuhan telah lakukan. Oke, coba kita melihat sebentar dari tahun ini. Apa sih yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, dalam hidup pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan dalam persekutuan kaum perempuan ini, bahkan tugas tanggung jawab kita pekerjaan sehari-hari. Maria dikatakan dalam bahasa aslinya itu perbuatan besar itu megala, menunjukkan karya Allah yang luar biasa, karya Allah yang ajaib, yang tak terduga. Tentu kadang-kadang kita tidak bisa memahami apa sih karya Allah dalam hidup kita. Mari kita sadari, jika kita bernapas sampai hari ini, semua berarti. Atau ada yang bisa beri napas? Ya, apa namanya, putri tidur ya, supaya diberi napas sama pangeran ganteng, kata anak-anak langsung napas itu. Tapi itu kan hanya dongeng. Tetapi yang memberikan napas bagi kita adalah Allah. Bahkan dalam Kristus Yesus kita semua diberi kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Maka penerapannya bagi kita, Natal mengingatkan kita untuk melihat karya besar Tuhan dalam hidup kita. Banyak yang sudah Tuhan lakukan walaupun mungkin orang lain tidak menilainya, orang lain tidak memperhatikannya, tapi Tuhan memperhatikannya. Bagi yang sudah mengalami sakit dalam tahun ini, kalau Maria telah melihat perkara-perkara yang besar, tapi dikatakan kita sudah sembuh, diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Apa sih kebahagiaan kita? Pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Apa sih kebahagiaan kita? Kita bahagia karena kita dipulihkan dalam hubungan. Berbicara tahun ini berbicara mengenai hubungan, relationship ya, hubungan dalam keluarga. Allah menghendaki supaya kita terus dipulihkan. Apa sih kebahagiaan itu Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan kerjakan? Kita boleh bertumbuh, kita boleh menyampaikan firman, kita boleh melayani kalau sudah menikah, suami dan anak-anak yang belum menikah melayani Tuhan, melayani keluarga, berbakti kepada kakak, saudara, di keluarga besar. Maka Maria melanjutkan dengan menyebutkan karakter Tuhan. Ayat 50. Mengapa Allah saja berbahagia? Karena Allah yang disembah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 59, karena Dia berkuasa dan Dia kudus, mampu melakukan segala perkara, termasuk Dia pada saat termasuk perawatan dipercayakan kandungannya untuk Yesus lahir. Ayat 51 sampai 53, Dia pembela orang rendah hati. Jadi rekan-rekan KP itu harus kasih. Tuhan memperhatikan setiap detail hidup kita, dan kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita senantiasa menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan. Maka ketika saya pelayan lansia, ada setelah itu berbicara dengan seseorang bilang, loh, Bapak, sebenarnya ini obat cakep sekali. Di mana ini potong rambutnya dipanggil ke rumah sini apa sih? Terus ada yang nyeletuk dari sebelah. Itu yang paling membuat bahagia karena dia selalu datang sendiri. Saya bilang, siapa itu Salom? Majelis Bapak. Oh, puji Tuhan. Ini hanya penerapan pribadi saya. Jadi Oma merasa bahagia karena ada orang yang memperhatikannya. Berbicara banyak hal yang sudah dapat kita lakukan. Semuanya Allah telah memakai kita dengan porsinya. Kita tidak hanya sebutkan dua contoh saja. Jadi penerapan praktisnya, penerapan praktis bagi kita, bagi saudara secara khusus ibu-ibu dan saudara-saudari, rekan-rekan persekutuan perempuan GMI Nazaret. Bahagia itu yang pertama harus kita miliki karena peran kita di tengah-tengah kehidupan. Maria memiliki perannya apa? Pada saat kisah ini dia dipilih untuk melahirkan juru selamat. Seperti Maria yang setia dalam perannya sebagai ibu Mesias, kita dipanggil untuk setia dalam peran kita masing-masing sebagai remaja putri di tengah-tengah keluarga,
peran kita sebagai pekerja di tengah-tengah pekerjaan kita, peran kita sebagai ibu bagi yang di dalam rumah tangga, sebagai istri, sebagai pelayan dalam gereja. Jadi mari kita sadari bahwa setiap peran dalam hidup kita itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena itulah peran, dan kita harus belajar bahagia walaupun ada air mata. Ada air mata saya Ibu Neng di rumah tangga. Ibu Ansi ada air mata? Bahagia. Ya, oma yang sudah Oma Inci ada air mata apa sih di rumah tangga? Ada juga. Tapi berbahagia karena itu peran yang Tuhan kasih. Ibu Pendeta naik turun tangga, Ibu Pendeta Elwin bahagia apa sih? Bahagia, pagi-pagi katanya harus naik turun ke lantai apa berarti gampang Kak? Ya, tiap hari. Peran itu yang Tuhan berikan, apalagi dikatakan sebagai pelayan Tuhan dalam gereja. Kebahagiaan ditemukan dalam kesetiaan, bukan dalam pencapaian. Jadi bahagialah kita. Kebahagiaan kita karena Tuhan memberikan itu dan tidak kepada orang lain. Yang kedua, penerapannya bahagia dalam komunitas. Maka pertanyaannya, dalam persekutuan PKP ini, Om Wel bahagia apa sih? Bahagia. Ibu Au bahagia apa? Selalu bahagia. Maka kebahagiaan Ibu Au yang tertinggi yang beta lihat dulu, Pak. Walaupun beta sakit-sakit, saya mau menikmati KMK kemarin. Walaupun sakit sebenarnya berjuang ini dua Yoma ini, maka yang disampaikan oleh ibu-ibu sinode dan bapak-bapak juga teman-teman, beta salut dengan orang tua seusia indah naik kapal berminggu-minggu, tapi tetap happy walaupun jatuh juga. Bahagia karena Tuhan percayakan hal itu. Yang kedua, berikutnya dikatakan dalam komunitas itu penting, maka kita bertumbuh di dalamnya. Di dalamnya kita saling mengasihi, kita bertumbuh mengenal Tuhan. Persekutuan perempuan adalah tempat kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Maka di sini dan di GMI pada umumnya selalu ada gandeng tangan, bukan karena kita kurang kerjaan, tetapi untuk saling menguatkan. Kita ini komunitas, kita ini saling mendoakan, bahagia hidup dalam komunitas. Bahkan ada seorang yang dulu menyampaikan begini, beta senang di GMI karena beta merasa bahwa GMI adalah seperti keluarga besar, saling memperhatikan, saling menolong. Walaupun mari kita belajar melihat bahwa ada kalanya kekurangan-kekurangan juga. Berikutnya dikatakan, mari kita belajar untuk bahagia. Poin yang ketiga itu bahagia bukan karena banyak menerima, tapi kebahagiaan kita karena kita bisa memberi waktu, memberi perhatian. Maria memberikan hidupnya, bahkan kandungannya menjadi baik bagi Tuhan, menjadi kebahagiaan tersendiri. Ibu-ibu semuanya dipakai oleh Tuhan pada saat kita memberi. Jadi walaupun kita kurang mendapat perhatian lebih, tetaplah menjadi orang yang bahagia kita memberi perhatian. Memperhatikan keluarga itu adalah hal yang utama. Yang belum menikah, memperhatikan orang tua itu penting juga. Maka orang memperhatikan keluarga, jangan hidup dalam diri sendiri. Perhatian, memberikan kasih dan juga dalam pelayanan. Yang terakhir, peran kita akan bahagia kalau kita belajar melampaui keadaan kita. Keadaan susah, tapi tetap kita belajar menerima. Orang Jawa, kalau orang Ambon bilang bersyukur. Belajar Pak menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jangan bapaknya sudah ngomel, mama, anak-anak sudah ngomel, kita pun ikut ngomel juga semua. Atau dalam rumah tangga, demikian juga dalam gereja. Bahagia melampaui Maria menghadapi risiko diceraikan Yusuf. Tetapi ketika Yusuf bertemu dengan malaikat, dia tidak. Dia mungkin bisa dihina karena masyarakat menilainya, tetapi dia tetap memilih untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu ditentukan oleh siapa sih? Lingkungan atau diri sendiri? Diri sendiri memiliki hubungan dengan Tuhan. Lingkungan bisa menilai kita dengan apa yang mereka lihat,
Tetapi kebahagiaan melampaui keadaan adalah ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kebahagiaan kita ditentukan oleh orang lain. Jangan pernah kebahagiaan kita. Ada pernah beta tinggal di camp. Jadi di camp itu apa ya? Rumah-rumah yang dempet-dempet untuk orang kerja di perusahaan kelapa sawit di Sulawesi Barat. Jadi ada seorang ibu, bukan orang yang percaya, ibu itu bilang, lihat Pak, beta itu bahagia kalau bapak itu, tidak ada betanya, maksudnya bapak itu mirip dengan kayak bapak itu. Jadi dia membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Bapak itu kalau pulang bawa oleh-oleh, kalau bapak istrinya mencuci, dia bantu menjemurkan dan seterusnya. Saya bahagia begitu. Terus mereka sampaikan pada saya, ibu minta maaf, jangan bandingkan kebahagiaanmu dengan orang lain, dan jangan kebahagiaanmu mengikuti orang lain, tapi milikilah kebahagiaan karena kita memiliki Yesus yang pertama. Amin. Miliki kebahagiaan karena peran yang diberikan, dan Tuhan mampukan kita untuk melewati karena peran kita masing-masing berbeda. Maria menghadapi risiko itu, tetapi dia memberikan diri untuk tetap berbahagia. Jadi pilihan yang terakhir ada pada kita. Apakah mau hidup bahagia, walaupun tema kita hari ini, atau kita hidup susah, ada hidup dalam kesulitan seperti sekarang? Apakah kita akan bahagia? Ditentukan oleh diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan, bukan kata orang lain. Maka Filipi pasal 4 ayat 4 berkata apa? Mari kita baca bersama-sama supaya bagian yang terakhir ini kita melihat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Jadi sukacita itu selain dari atau bahagia dengan bersukacita itu karena kita di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong dan mampukan. Paulus saja susah hidupnya. Dia dikejar-kejar, dia dibohongi, bahkan dia pernah dituduh, difitnah, dipenjara pada saat itu. Tapi tetap dia bilang bersukacitalah senantiasa. Bahagia kita bukan ditentukan oleh kata, tapi ditentukan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi perempuan, PKP, Sarah dan saudara-saudara semua yang terkasih Roma, yang berasal Natal mengajar kita bahwa kebahagiaan sejati ditemukan ketika kita menyadari Tuhan memperhatikan kita. Mungkin manusia, mungkin kita hari ini ada yang dapat marah apa sih? Jangan jawab. Kalau begitu jangan dijawab. Mungkin ada dapat marah, ada dapat kata-kata kasar, ada dapat yang tidak enak, tidak diperhatikan. Ingat, sadarilah Tuhan memperhatikan kita semua. Maria orang yang hina pun diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita juga. Ya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berikutnya, kita menerima pilihannya atas hidup kita. Allah memilih kita untuk apa? Diselamatkan. Allah memilih kita apa? Untuk melayani. Allah memilih kita untuk peran masing-masing. Dan pilihan Allah itu tidak salah. Dan tetaplah hidup dalam pilihan Allah dengan kerendahan hati. Kita menjadi berkat bagi generasi. Mari yang masih muda-muda belajar untuk menjadi berkat. Yang sudah setengah tua, mari tetap menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan. Yang sudah menjadi oma-oma atau usia indah, tetaplah menjadi berkat. Kenapa mau ketawa? Ya kan usia indah, indah dalam semuanya, kelihatan indah. Nah, berikutnya kita mari bahagia itu ketika senantiasa mengakui perbuatan tangan Tuhan. 365 hari hampir kata lewati 1 tahun ini. Adakah perbuatan Allah yang besar? Kalau dicatat ada. Maka saya memberikan kepada kita kuis di KP ini dan kepada semua jemaat. Mari tulislah sebanyak-banyaknya perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidupmu secara pribadi. Mama tuliskan. Saya bersyukur karena A, B, C dan seterusnya. Nah nanti pada tanggal pas hari tanggal 1 ada hadiah untuk itu.
bagi yang paling banyak mengucap syukur. Artinya menghitung berkat Tuhan. Ada kalanya kita lupa. Kita yang ingatnya dimarahin saja. Kita yang ingatnya apa? Di BHP ya. Maksudnya kalau cewek-cewek di BHP saja. Atau yang ingatnya yang dekat kita. Tapi kita mari kita bahagia ketika kita menyaksikan banyak perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Saudaraku, rekan-rekan PKB dan oma-oma, hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita seperti Maria, mari kita mengungkapkan bagian ini. Oh itu Natalnya. Ayat yang terakhir, ayat yang pertama, 46 bagian B. Lalu kata Maria, kita baca bersama-sama, Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, 1, 2, 3. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ya. Dua bagian ini biarlah ungkapan Maria. Natal mengingatkan kita bahwa sumber kebahagiaan itu bukan dapat hadiah, walaupun nanti kita ada hadiah dan ada tukar kadonya katanya. Harganya berapa? $10. Oh, $10 yang $10 ya. Tetapi bukan ya sih apa walaupun nanti dapat rinso atau apa nggak tahu lah, mungkin yang harga segitu, tapi tetaplah smile. Mau berjanji untuk tetap bahagia? Karena itu ada pilihan pada kita. Mau berjanji mau tetap bahagia di tahun depan? Mau. Tuhan. Maka sama-sama jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Karena apa? Allah Juru Selamatku. Jadi biarlah Natal mengingatkan kita bahwa sumber kebahagiaan kita bukan dalam hadiah, bukan dengan berapa kue yang akan disediakan di meja, bukan karena rumah kita dicat, bukan karena baju kita bermerek, bukan karena rambut kita diluruskan, dikeritingkan, dikeriwurkan, apapun juga itu bentuknya. Atau ketika muka kita dipoles sedemikian, walaupun tentu boleh hal itu, bukan saya menyalahkan. Tetapi kebahagiaan kita adalah karena Kristus datang menyelamatkan kita semua, memilih kita untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, mengubahkan kita supaya kita mendapat menjadi berkat bagi generasi berikutnya, dan belajar untuk hidup dalam perempuan seperti Maria, hidup dalam ketaatan, kesederhanaan, dan takut akan Tuhan. Selamat merayakan Natal dan selamat memilih untuk berbahagia di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami, Maria sebagai pribadi yang sederhana, rendah hati, dan sebagai hamba Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan, dan dia mengungkapkan bagian ini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Karena ini juga yang menjadi bagian renungan pada malam hari berhenti. Tuhan, jikalau ada di antara ibu-ibu, oma maupun saudara-saudari kami yang hadir, ketika kami sulit untuk bahagia karena banyak persoalan, kami sulit bahagia oleh karena banyak tekanan, banyak schedule atau tidak sesuai dengan ekspektasi kami, harapan-harapan kami yang terjadi dalam hidup kami, ataupun mungkin kami tidak dihargai, tidak diperhatikan lebih. Tuhan, Engkau datang, Engkau mengerti semua detail dalam hidup kami. Engkau memperhatikan hidup kami, Engkau menghargai hidup kami, dan kebanyakan karena Engkau mau hadir dalam dunia, menyapa kami, menolong kami. Dan terima kasih Tuhan, kebahagiaan itu bukan berdasarkan apa yang ada di luar, tetapi dari diri kami memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, terpancar dan menjadi berkat juga bagi generasi berikutnya. Kami boleh menerima diri kami dengan apa adanya, Tuhan, hidup dengan rasa syukur. Tolong kami Tuhan, untuk di tahun yang akan datang 2026, PKP tetap memilih untuk berkata, aku berbahagia. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak keberhasilan, banyak kesulitan, ada banyak gelisah. Engkau sediakan dan kami tidak tahu apa yang Engkau kerjakan ke depan. Tapi biarlah kami semua seperti Maria memilih untuk berbahagia.